warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini masih bersama ngobrol bareng relawan. Alhamdulillah posko COVID-19 Mapolosek Sayyidina Ali kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini seorang tokoh agama lintas negara, bukan hanya lintas wilayah ini, lintas negara. Sehingga perlu kita sedikit mencari informasi pada beliau tentang adanya wabah COVID-19 ini. Tidak hanya di Indonesia, karena beliau beberapa kali dalam masa pandemi dan sebelum pandemi masuk ke Indonesia, beliau sudah ke luar negeri berkali-kali. Artinya memang beliau ini aktivitas harian dan aktivitas ekonominya tidak hanya di Indonesia. Beliau akan memperkenalkan namanya sendiri. Kalau saya biasa panggil beliau ini Syekh Wildan, ya. Syekh Wildan ini bagi saya adalah tokoh inspirasi. Kalau di dunia relawan, ya, saya ambil ilmunya beliau. Apa itu? Beliau rela mengorbankan waktu di sela-sela kesibukan usahanya untuk menyempatkan diri, menyediakan tempat dan lain sebagainya untuk dakwah kawan-kawan yang masih hijrah. Bahkan beberapa yang kemarin saya lihat adalah kawan-kawan yang baru belajar agama Islam itu tertampung di rumah beliau. Dan alhamdulillah gratis saya. Gratis, Masya Allah, itu udah luar biasa. Jadi ngobrol bareng relawan malam hari ini kita tampilkan Syekh Wildan dengan ketokohan agamanya. Bagaimana menurut beliau tentang adanya wabah COVID-19 ini di Indonesia seperti apa, di luar negeri seperti apa, dan nanti di akhir cerita kita minta tip beliau supaya terhindar dalam pencegahan usaha pencegahan COVID-19 di wilayah khususnya sekitar Mapolosek Sayyidina Ali, umumnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga beliau nanti bisa sampaikan tuh, kalau di luar negeri kayak gini nih misalkan gitu. Asal jangan dicontoh di mana itu satu negara yang ditembak mati tuh, jangan. Kita masih harus kasih kehidupan gitu saya. Iya. Monggo diperkenalkan diri, dan kalau kita ngobrol bareng santai aja, saya sambil ngerokok juga nih. Saya Wildan bin Muhammad bin Umar bin Ahmad Bashar Akhir. Bagaimana itu COVID-19 kalau selain di Indonesia mengalami selama pandemi ini? Sebelum waktu COVID, kebetulan saya masih di Mesir. Kondisi waktu itu sudah pandemi COVID ya di Indonesia. Tapi alhamdulillah waktu itu saya masuk kondisinya masih belum begitu genting ya. Dan kalau saya lihat di Timur Tengah itu memang suasana tidak se-ekstrim di Indonesia. Jadi mungkin mereka betul tetap menjaga, tapi jiwa tawakalnya mungkin saya lihat juga lebih tinggi. Jadi menghadapi COVID itu mereka yakin bahwa tetap waspada, tapi pasrahkan semuanya sama Allah. Yakin atas ketentuan Allah. Itu di Jazirah ya. Di Jazirah Arab ya. Kebanyakan negara-negara di sana lebih banyak berserah diri justru. Berserah ya. diri. Terus ikhtiarnya tetap jalan ya. Ya, protokol tetap, tapi mereka tidak berlebihan seperti yang saya lihat di Indonesia. Di Indonesia mungkin juga bisa dari lingkungan atau mungkin tadi, makanya ibadah ini penting sekali, ya kan, dengan sholat, keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah, insya Allah itu membuat rasa takut yang berlebihan itu tidak ada, karena kita hanya takut kepada Allah, yang lainnya hanya ikhtiar saja. Jadi perbedaannya menurut Syekh Wildan untuk ukuran penanganan COVID-19 yang ada di luar negeri dengan yang ada di Indonesia untuk saat ini secara prinsip sebenarnya sama ya? Secara prinsip sama. Cuman masalah teknisnya yang berbeda. Mungkin juga mungkin ya tadi lingkungan. Jadi kembali lagi ke akidah ya. Kalau saya lihat bukannya membandingkan mungkin yang sini tidak bertauhid, tidak mengerti. Cuman memang menurut saya sedikit berlebihan. Walaupun spesifiknya berlebihannya dalam konteks seperti apa? Rasa takut yang berlebihan. Personal ya? Personal. Tapi bukan masalah kebijakan. Bukan. Saya tidak bicara kebijakan, tapi personalnya.
Jadi ada beberapa kali saya ketemu orang teman atau saudara, secara umum sebenarnya tetap kita harus ngikutin protokol. Dia udah ngikutin itu, tapi rasa takut juga masih berlebihan. Nah, otomatis daya tahan tubuh akan menurun, ya kan? Karena rasa takut itu insya Allah sebenarnya dengan kita yakin atas ketentuan Allah, imun tubuh itu juga akan lebih baik. Karena rasa takut yang berlebihan itu menurunkan imun tubuh. Nah, kadang-kadang timbulnya jadi was-was. Yang penting istilahnya berarti kan dohir batin berjalan, iya, berimbang ya. Iya. Artinya sebenarnya ini di negara manapun diterapkan. Cuman kalau menurut saya Wildan bahwa masih banyak personal-personal yang ada di sekitar kita ini belum bisa berserah diri ya, secara maksimal gitu secara ya. maksimal. Padahal aturan sudah diterapkan. Mereka sudah melakukan berbagai protokol kesehatan, tapi secara batiniahnya mereka masih kebanyakan masih banyak kosongnya. Nah, ini fungsinya salah satunya yang pengen kita obrolkan sih. Kalau dari sisi agama gitu ya. Orang selalu bilang bahwa banyak orang di luar sana bilang, saya takut, hanya takut sama Allah Ta'ala gitu ya. Itu sudah tidak perlu dibicarakan tentunya ya. Itu sudah pasti kalau gitu. Orang beragama pasti yang ditakuti adalah Tuhannya. Tetapi di lain pihak menjumpai beberapa orang yang mengatakan begitu, tetapi dilihat kesehariannya dia tidak beragama sebenarnya, karena tidak melaksanakan perintah agamanya. Misalkan terjadi seperti itu. Jadi apakah itu bisa dikatakan adalah kesombongan, kejumawaan, merasa dirinya berlebihan, atau ada semacam sistem yang lain yang mereka mau katakan bahwa negara kita aman-aman saja gitu? Menurut saya Wildan bagaimana? Ya menurut saya mungkin karena pemahaman tentang agama ya. Kita tawakal, tapi tetap harus waspada. Jadi kadang-kadang orang ini, manusia ini, dia bicara tentang agama, bicara tentang tawakal, tapi hanya cuma di lisan. Jadi antara zahir dan batinnya tidak sejalan. Itu yang saya lihat. Jadi pengetahuannya yang saya rasa belum, sering mungkin perlu diperbaiki. Intinya sebenarnya dikembalikan lagi, kita harus sinkronkan antara hati dan pikiran kita. Secara agama, secara manusiawi, dan kembali lagi kita kepada takdir. Kalau itu sinkron, insya Allah orang itu tidak akan seperti itu, mengalami seolah-olah dia merasa wah, seperti yang Gus bicarakan, jadi merasa dia sudah mengerti dan masa bodoh. Tidak akan seperti itu. Tetap di Islam juga dianjurkan untuk kita waspada, untuk kita mengikuti protokol atau kebersihan. Salah satunya kalau di Islam mungkin kita selalu berwudu bersih, selalu harus bersih. Jadi bukan hanya tawakal saja. Kalau cuma tawakal saja ya keblinger. Ya, jadi kebersihannya penting ya. Apalagi kita ini Islam mayoritas di Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah ya. Artinya bahwa untuk ikhtiar dohir itu tetap harus jalan. Nah, jadi apapun kebijakan yang kemudian kita dengar, baik itu dari pemerintah atau pemangku wilayah yang ada, mestinya masyarakat ini kalau saya boleh garis bawahi tadi, ya tetap harus melakukan protokol kesehatan, baru kemudian kita berserah diri kan begitu. Secara agama kan begitu ya. Nah, jadi perbedaan yang paling signifikan menurut saya Wildan ketika di luar negeri gitu ya, atau di luar Indonesia, selain di Jazirah gitu ya, di Jazirah Arab, karena kalau di Jazirah Arab mungkin kita bisa pastikan bahwa orang-orang di sana lebih dekat secara tempat peribadatan dan lain sebagainya, sebagai pusatnya Muslim seluruh dunia gitu ya, di sana. Nah kalau ini kebetulan singgah di negara yang minoritas Muslim gitu, apakah kemudian juga saya Wildan melihat yang sama seperti di Jazirah ini? Berbeda. Yang minoritas lebih terlihat rasa takut mereka lebih
tinggi. Lebih ini ya malah ya. Tinggi, ya. Padahal negara-negara maju misalkan. Negara-negara maju pun malah mereka bedanya orang kaum muslimin dan non muslim. Muslimin kadang-kadang itu dia berani mati walaupun kadang-kadang salah tempat, Ya. salah posnya. Nah, jadi kalau mungkin maaf Nasrani atau agama yang lain itu mereka lebih prepare untuk hal-hal seperti itu, lebih waspada, lebih perhatian dengan peraturan-peraturan. Sedangkan kalau muslimin ini kadang-kadang pasrahnya nggak di tempatnya, ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau negara yang minoritas yang paling kelihatan menurut Syekh Wildan sendiri, kepanikan yang berlebihan itu sampai pada tindakan seperti apa? Apa ada mungkin angka kematian secara bunuh diri atau dan bagaimana itu lebih banyak, atau mungkin Syekh Wildan melihat fenomena di jalanan mereka tidak mau bertebur sapa dengan sesama? Mereka bahkan yang saya lihat di Belanda itu sama sekali tidak ada yang keluar, Lockdown total. lockdown total. Terus itu ekonomi, penggerak ekonomi dan Itu juga kebijakan pemerintah ya, kasih untuk rakyat ya. Jadi artinya mereka lockdown tapi kesejahteraan dijamin pemerintah. kesejahteraan full. Kalau di dijamin Indonesia pemerintah. menurut Syekh Wildan lockdown enggak nih? Ya ini nggak lockdown, ini seperti nggak ada apa-apa sebenarnya. Begitu ya. Iya. Jadi ya mungkin karena pengaruh ekonomi juga sebagian mayoritas Muslim yang mungkin merasa dia hanya takut kepada Allah, benar, itu saya setuju sekali. Tapi juga kadang-kadang saya lihat tidak di tempatnya. Kebablasan. Pasrahnya kebablasan itu ya. Kebablasan. Nah, jadi memang kalau di luar negeri ada kebijakan, bahkan yang di negara minoritas Muslim pun mereka menerapkan sistem lockdown. Iya. Tapi dengan catatan pemerintah negara setempat mensubsidi atau mensuplai total ya selama mensuplai total. itu juga artinya mereka nyaman juga dengan begitu. Mereka nyaman dan mereka merasa ya memang itu yang harus mereka lakukan. Kesadarannya tinggi ya. Kesadarannya tinggi. Di samping kesadaran tinggi memang rasa takut matinya juga tinggi. Oh gitu Ya ya. kalau kita kan nggak takut mati. Nggak takut mati ya. Iya. Orang Indonesia apalagi khususnya itu kan punya kelebihan, punya serep ya. Gitu ya. Iya, jadi nggak takut mati. Apalagi kayak ada teman saya namanya Samok itu Masya Allah tabarakallah, Wah ya. itu luar biasa sekali. Itu udah takut mati orangnya kan? Nggak ada takutnya dia. Ngeri itu. Rumahnya mana tuh? Bahkan racun aja diminum, dia ikut Khalid bin Walid itu. Oh gitu ya. Kalau kita kembali ke sejarah itu minum racun dia. Ajib juga ini. Besok mungkin kawan-kawan relawan bisa belajar sama Ustadz Samok ya namanya. Itu nanti referensi sama Syekh Wildan coba. Dicari rumahnya. Iya. Terus kemudian coba nanya itu. Iya. Triknya kayak apa? Kasih tip dong bagi kami relawan gitu yang tiap hari harus bergumul dengan semprotan disinfektan. Kemudian kami harus datang wilayah-wilayah merah gitu. Kan kita butuh hal-hal seperti itu. Bahkan dia kadang-kadang malah sering nggak mandi. Begitu? Iya. Tapi tetap sehat. Tetap sehat. Masya Allah, luar biasa itu ya. Tetap sehat. Tetap sehat. Oke. Kalau saya lihat sih mungkin Ustadz Samoh ini sering makan telur asin. Ya. Kebanyakan. Iya, sehari Kenapa itu bisa. telur asin? Ya mungkin mungkin untuk lemak dan proteinnya mungkin ya saya nggak begitu tahu. Tapi setahu saya dia sering makan telur asin. Padahal protein ini menjadi satu tempat, kalau bahasa ayam apa sih, mengeram ya. Mengeramnya virus jenis ini itu kan di protein. Tapi dia hobi makan telur seperti itu. Ya, itu juga diimbangi yang saya tahu dia sering makan bawang putih. Oh. Ya, jadi sehari itu dia minimal 1 bawang putih lah. Bawang putih laki ya. Obatnya itu ya. Iya. Oke. Itu tadi contoh ya. Yang saya Wildan sebutkan orang Indonesia ya tidak takut mati, dia berusaha secara lahiriahnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu tadi. Luar biasa. Iya. Nah, sama ini makan rambanan. Kita kembali lagi nih. Kalau dari sisi agama, bagaimana tanggapan Syekh Wildan?